Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan penjelasan tentang muqaddimah dari asal masalah, asal masalah, di mana asal masalah adalah apa-apa yang keluar darinya bagian warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran tanpa adanya pecahannya, di mana ia adalah penjelasan dari maksud dari pembagian warisan ini, tanpa memandang kepada yang berhak. Dan permasalahan dan masalah itu usul, usul masalah, asal masalah. Dan masalah adalah penjelasan bagian warisan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran bersama dengan orang-orang yang berhak. Ketika penulis telah menyelesaikan pembahasan penjelasan tentang warisan dengan dua macamnya, yaitu bagian warisan dengan bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran, dan juga warisan yang didapatkan oleh seseorang dengan jalur asobah, mendapatkan bagian sisa warisan setelah sebelumnya, yang mana sebelumnya itu
sudah dibagikan bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Ya, kemudian ya berpindah kepada bagian yang kedua dari macam-macam ilmu faraid, yaitu ilmu hisab, ilmu perhitungan. Ya, yaitu apabila kita telah mengetahui bagian-bagian warisan yang telah ditentukan Al-Quran, dan kita mengetahui ya orang-orang yang mendapatkan ya asabah, harta sisa warisan, ya sisa, ya harta sisa dari yang sebelumnya itu sudah diberikan kepada ashabul furud. Dan setelah kita mengetahui bagian-bagiannya, maka bagaimana kita memberikan pada setiap orang yang berhak ya atas haknya itu. Maka ini tidaklah mungkin ya kita mengetahuinya kecuali dengan mengetahui ilmu ya perhitungan. Maka ia disebut juga dengan perhitungan faraid. Perhitungan ya faraid, harta warisan. Perhitungan faraid yaitu ya ta'silul masail, ya menjelaskan tentang asal masalah, ya menjelaskan tentang asal masalah. Kemudian tashih masail, ya tashih masail, ya tashih masail adalah mewujudkan jumlah yang kurang, ya mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dalam pembagiannya. Ya, tashih al-masail adalah mewujudkan jumlah yang kurang dari bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dalam pembagiannya. Maka taksil, ya taksil menjelaskan asal masalah itu adalah dengan kita melihat pada bagian-bagian yang ditetapkan, bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan Al-Quran, ya boleh jadi dengan, ya boleh jadi di mana seseorang itu dia mendapatkan ya satu bagian yang telah ditetapkan Al-Quran, dan boleh jadi padanya itu terdapat lebih, ya terdapat lebih dari satu bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi taksil, mencari asal masalah, itu dengan kita melihat pada bagian-bagian yang telah ditetapkan Al-Quran, dalil dari Al-Quran dan hadis, ya, dan boleh jadi seseorang dia mendapatkan ya satu bagian yang bagian warisan yang telah ditetapkan Al-Quran, dan boleh jadi ya dia mendapatkan bagian warisan itu lebih banyak, ya
lebih dari satu bagian yang telah ditetapkan Al-Quran. Dan apabila padanya lebih dari satu bagian yang telah ditetapkan Al-Quran, maka bisa dengan menggunakan tamatsul, at-tamatsul. At-tamatsul adalah sama dalam jumlah atau nilai. Yang satu tidak lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lain. Tamatsul adalah sama dalam jumlah atau nilai. Yang satu tidak lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lain. Misalnya angka 3 berarti sama dengan 3, dan 5 sama dengan 5, dan seterusnya. Ini tamatsul. Untuk mengeluarkan bagian-bagian yang telah ditetapkan Al-Quran. Dan boleh jadi dengan melakukan at-tadakhul, dengan at-tadakhul. At-tadakhul itu adalah pembagian angka yang besar, pembagian angka yang besar oleh angka yang lebih kecil, sehingga dari pembagian itu tidak ada lagi angka atau jumlah yang tersisa. At-tadakhul adalah pembagian angka yang besar oleh angka yang lebih kecil, sehingga dari pembagian itu tidak ada lagi angka atau jumlah yang tersisa. Misalnya angka 8 dengan angka 4, angka 18 dengan angka 6, angka 27 dengan angka 9. Kemudian boleh jadi dengan melakukan tawafuk, boleh jadi dengan melakukan tawafuk. Tawafuk itu adalah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga. Setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga, sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu ada tadakhul. At-tawafuq itu adalah setiap dua angka yang dapat dibagi angka ketiga, sehingga menurut mereka di antara kedua bilangan itu ada tadakhul. Misalnya angka 8 dengan 6, keduanya dapat dibagi oleh angka 2. Angka 12 dengan angka 30 sama-sama dapat dibagi oleh angka 6. Angka 8 dengan 20 sama-sama dapat dibagi oleh angka 4. Ini adalah at-tawafuq.
Ya, boleh jadi dengan melakukan tawafuk, dan boleh jadi dengan melakukan at-tabayun. Ya, at-tabayun. At-tabayun adalah setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi. Ya, setiap bilangan yang satu dengan lainnya tidak dapat membagi, dan tidak pula dapat dibagi oleh bilangan lain, bilangan ketiga. Ya, dan tidak pula dapat dibagi oleh bilangan lain, bilangan ketiga. Misalnya angka 7 dengan angka 4, angka 8 dengan 11, angka 5 dengan 9. Dan untuk mengetahui secara tepat ya pengertian tabayun, kita bandingkan ya pengertiannya dengan istilah lainnya. Apabila angka yang besar dibagi angka yang lebih kecil, maka kedua bilangan itu tadakhul. Apabila angka besar dibagi angka yang lebih kecil, maka kedua bilangan itu tadakhul. Apabila angka yang besar tidak dapat dibagi angka yang kecil, tetapi dibagi angka yang lain, maka kedua bilangan itu adalah tawafuk. Sedangkan apabila suatu angka tidak dapat dibagi oleh bilangan lain, maka disebut tabayun. Ya. Tetapi apabila kedua bilangan itu sama, maka di antara kedua bilangan tersebut adalah mutamathilain. Adalah mutamathilain, tamathul. Ya, dengan melakukan tamathul, ya, adalah mutamathilain. Ya, tidaklah keluar dari ya nisbah ini. Dan ini adalah merupakan ya kerja dari perhitungan, ya, tugas daripada perhitungan. Ya, kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kita akan membacakan selanjutnya matan ya, al-furudu sittatun. Ya, bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quran itu ada 6. Ya, ada 6. Nisfun, setengah. Wa rub'un, dan seperempat. Wa thumnun, dan seperdelapan. Wa thuluthani, dan 2/3. Wa thuluthun, dan 1/3. Wa sudusun, dan 1/6. Ya, bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quran itu ada 6, setengah, 1/4, 1/8,
2/3, 1/3, 1/6. Ya. Inilah bagian-bagian yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, ya, 2/3, 1/3 dan 1/6. Dan ini disebut dengan bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan di dalam kitabullah. Ya, sedangkan yang ketujuh dan yang ketujuh ada, itu telah ditetapkan dengan melalui ijtihad. Ya, yaitu 1/3 yang tersisa, ya, pada salah satu masalah umrah taini. Ya, umrah taini. Dan 1/3 yang tersisa di dalam bab kakek dan saudara laki-laki, dan 1/3 yang tersisa pada bab, ya, kakek dan saudara laki-laki. Wal usulu, dan asal masalah, ya, dan usul, asal usul itu ada sab'atun, ada 7. Fanisfani au nisfun, setengah. Wa ma baqiya min isnaini, dan apa yang tersisa dari 2. Wa thuluthani, dan 2/3. Au thulusun, atau 1/3. Wa ma baqiya, dan apa-apa yang tersisa. Au huma, atau keduanya, min thalathatin, atau keduanya dari 3. Wa rub'un, dan 1/4. Au thumnun, atau 1/8. Wa ma baqiya, dan apa-apa yang tersisa. Au ma'an nisfi, atau bersama setengah, min arba'atin, dari 4. Wa min thamaniyatin, dan dari 8. Fahadihi arba'atun, maka ini adalah 4, la ta'ulu, yang tidak diaulkan. Ya, asal masalah itu adalah dengan melihat kepada bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh dalil secara tersendiri dan secara dikumpulkan. Itu ada 7. Maka apabila didapatkan satu bagian
maka asal masalah itu dikeluarkan dari bagian tersebut. Ya, setengah, maka setengah itu adalah dari 2. Sepertiga dan 2/3 itu dari 3. 4 itu dari 4. 1/8 itu dari 8. Maka kita mendapatkan dari yang demikian itu 4 ya asal. Ya, 4 asal masalah. Dan 4 masalah ini itu tidak dapat diaulkan. Ya, 4 masalah ini itu tidak dapat diaulkan. Dan aul ya, aul secara bahasa Arab itu mempunyai banyak arti. Di antara arti daripada aul itu adalah aniaya dan tidak adil. Ya, seperti yang difirmankan Allah, dzalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dan aul itu juga bermakna naik atau meluap. Dan aul juga bisa berarti bertambah. Sedangkan definisi aul menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jumlah bagian fard, bagian yang telah ditetapkan Al-Quran, dan berkurangnya nasib bagian para ahli waris. Ya, aul itu menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jumlah bagian fard. Ya, bagian yang telah ditetapkan ya oleh Al-Qur'an, dan berkurangnya nasib bagian para ahli waris. Ya, jumlah ya bertambahnya jumlah bagian ashabul furud dan berkurangnya ya bagian para ahli waris. Hal ini terjadi ketika makin banyaknya ashabul furud sehingga harta yang dibagikan habis. Padahal di antara mereka ada yang belum menerima bagian. Nah, dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambah pokok masalah, ya, asal masalah, pokok masalahnya, sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah ashabul furud yang ada, meski bagian mereka menjadi berkurang. Misalnya, bagian seorang suami yang semestinya mendapat setengah dapat berubah menjadi 1/3 dalam keadaan tertentu. Ya, seperti bila pokok masalahnya dinaikkan dari semula 6 menjadi 9. Ya, asal masalahnya, pokok masalahnya dinaikkan dari semula 6 menjadi 9. Maka dalam hal ini seorang suami yang semestinya mendapat bagian 3/6 yaitu setengah
hanya memperoleh 3/9, yaitu sepertiga. Ya, begitu pula halnya dengan ashabul furud yang lain. Ya, bagian mereka ya dapat berkurang manakala pokok masalahnya naik atau bertambah. Ya. Pada masa Rasulullah SAW, ya sampai masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kasus aul atau penambahan sebagai salah satu persoalan dalam hal pembagian waris itu tidak pernah terjadi. Masalah aul pertama kali muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, di mana Ibnu Abbas berkata, orang yang pertama kali menambahkan pokok masalah yakni aul adalah Umar bin Khattab. Dan hal itu ia lakukan ketika fard yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah banyak. Ya, secara lebih lengkap riwayatnya itu dituturkan, ya, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami dan 2 orang saudara kandung perempuan. Yang masyhur dalam ilmu faraid, bagian yang mesti diterima suami adalah setengah, sedangkan bagian 2 saudara kandung perempuan itu 2/3. Dengan demikian berarti ya fardnya telah melebihi peninggalan pewaris. Namun demikian, suami tersebut tetap menuntut haknya untuk menerima setengah dari harta waris yang ditinggalkan istri. Begitupun 2 orang saudara kandung perempuan, mereka tetap menuntut 2/3 yang menjadi hak waris keduanya. Nah, menghadapi kenyataan demikian, Umar kebingungan. Umar radhiyallahu an kebingungan. Dia berkata, sungguh aku tidak mengerti siapakah di antara kalian yang harus didahulukan dan siapa yang diakhirkan. Sebab bila aku berikan hak suami, pastilah saudara kandung perempuan pewaris akan dirugikan karena berkurang bagiannya. Begitu juga sebaliknya, bila aku berikan terlebih dahulu hak kedua saudara kandung perempuan pewaris, maka akan berkuranglah bagian suami. Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada Zaid bin Thabit, dan menganjurkan kepada Umar agar menggunakan aul. Umar radhiyallahu an menerima anjuran Zaid dan berkata, tambahkanlah hak para ashabul furud akan fardnya, ya, akan bagiannya. Para sahabat menyepakati langkah tersebut, dan menjadilah hukum tersebut, ya, maka menjadilah hukum, ya, tentang aul, penambahan fard ini, ya, sebagai keputusan yang disepakati seluruh sahabat
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pokok masalah ya dalam ya pokok masalah yang ada di dalam ilmu faraid ya itu ada 7. 3 di antaranya dapat diaulkan, sedangkan yang 4 tidak dapat. Ketiga pokok masalah yang dapat diaulkan adalah 6, 12 dan 24. Sedangkan pokok masalah yang tidak dapat diaulkan itu ada 4. Pokok masalah yang tidak dapat diaulkan ada 4, yaitu 2, 3, 4 dan 8. Ya, sebagai contoh pokok yang dapat diaulkan, seseorang wafat dan meninggalkan suami serta seorang saudara kandung perempuan. Maka pembagiannya sebagai berikut. Pokok masalahnya dari 2, bagian suami setengah, berarti 1, dan bagian saudara kandung perempuan setengah, berarti mendapat bagian 1. Maka dalam masalah ini tidak menggunakan aul. Contoh lain, seseorang wafat dan meninggalkan ayah dan ibu. Pembagiannya, ibu mendapatkan 1/3 bagian dan sisanya menjadi bagian ayah. Dalam contoh ini pokok masalahnya adalah 3. Jadi ibu mendapat 1 bagian dan ayah 2 bagian. Contoh lain, seseorang wafat ya, jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ini ya pembahasan kita ya di dalam ilmu mawaris ini kita padakan terlebih dahulu karena sudah melewati batas waktu. Maka Ustaz cukupkan terlebih dahulu pembahasan ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.